Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, keselamatan, kesehatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan materi asuhan kebidanan pada kehamilan. Ya. Baik, teman-teman, adik-adik sekalian, pada hari ini gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Masih Alhamdulillah. semangat ya, ceria ya untuk Iya. diskusi materi pembelajaran. Semangat, Bu. Ya, Ya, Alhamdulillah. Bu. Ya, Pagi ini tuh, Bu. Sudah makmur, Bu. baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lapad basmalah untuk beragama Islam dan silakan untuk yang beragama di luar Islam membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, adik-adik, pada hari ini apakah hadir semua ya? Oke, mungkin Ibu akan Bu, dan terlebih dahulu ya. Hadir semua ya, Alhamdulillah tidak ada yang izin, hadir, Bu. tidak ada yang Ya, sakit Baik, ya. Bu. Ya, Alhamdulillah ya. Baik, adik-adik, hari ini adalah pertemuan kedua dalam materi asuhan kebidanan pada kehamilan. Jadi sebelumnya kita sudah praktek atau sudah sudah diskusi tentang asuhan kebidanan melalui di antaranya konsep kehamilan, perubahan fisiologis maupun patologis, kemudian tanda-tanda kehamilan. Mungkin sebelum kita lanjutkan untuk materi hari ini, barangkali Ibu ingin mereview terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan perubahan fisiologis atau mungkin konsep pada kehamilan itu sendiri atau mungkin tanda-tanda kehamilan, adik-adik? ada, Bu. Makanya berubah, Bu. Iya, terima Kalau makanya kasih. berubah, Ya, terima kasih, sangat bagus sekali. Mungkin ada yang Ada Bu Sugiyarti, kalau pagi sering muntah-muntah. sering muntah-muntah ya, bagus ya Pak. Bagus adik-adik, alhamdulillah mungkin paling tidak sedikitnya materi ini adik-adik tidak melupakan begitu saja ya, karena pembelajaran yang lalu ini sangat berkaitan dengan yang akan kita diskusikan hari ini. Baik adik-adik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang anatomi reproduksi pada perempuan. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin barangkali adik-adik udah ada yang paham atau di sini kan kita adik-adik semua perempuan dan calon bidan ya. Mungkin ada yang sudah tahu alat reproduksi perempuan apa saja. Masih belum ini ya, masih belum tahu ya. Baik, kalau memang belum tidak masih ada yang Herman itu Bu, oh, ada pakar yang dia tahu. Bu di sini Bu. Ya, baik. Terima kasih atas responnya. Kita akan lanjutkan materi hari ini adalah anatomi reproduksi pada perempuan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, adik-adik diharapkan mampu mengenali anatomi alat reproduksi pada perempuan, kemudian menjelaskan fungsi setiap organ reproduksi dan mampu menghubungkan fungsi alat reproduksi dengan kehamilan. Ya. Nah, apa hubungannya kehamilan dengan alat reproduksi? Nah, sistem reproduksi perempuan terdiri dari organ eksternal dan internal yang berperan penting dalam proses reproduksi, termasuk menstruasi, pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Nah, dalam asuhan kebidanan ini, pemahaman tentang anatomi dan fisiologi alat reproduksi sangatlah penting untuk kita sebagai seorang bidan penting sekali mengenali untuk nanti dapat melakukan pengkajian terhadap pasien, kemudian deteksi dini masalah, serta pemberian intervensi dan edukasi kepada ibu hamil secara tepat. Nah, ini adik-adik kita bisa lihat di sini, ini adalah anatomi alat reproduksi pada perempuan, baik bagian eksternal maupun bagian internal. Ini kita bisa lihat secara keseluruhan, jadi alat reproduksi ini berada di dalam rongga abdomen, tepatnya di dalam rongga panggul ya. Di sini bagian internal ada ovarium, kemudian ada uterus, vagina, dan menyambung keluar adalah bagian alat reproduksi bagian eksternal.
Ini adik-adik, ya mungkin ini gambar ini agak sedikit mungkin tabu ya buat adik-adik, tapi adik-adik sebagai calon mahasiswa bidan ya, ini harus tahu ya, tidak tabu dengan alat reproduksi ini. Nah, kita lihat dari sini, ini adalah merupakan alat reproduksi bagian internal pada perempuan. Yang bagian atas adalah disebut monopubis yang berada di tepi atas simfisis atau di atas tulang panggul ya, yang terdiri dari lemak sebagai alat pelindung ya. Kemudian ke bawah di sini juga ada labia mayora. Labia mayora ini ada kanan dan kiri. Ini juga terdiri dari otot dan lemak sebagai pelindung. Kemudian yang kedua ini juga ada labia minora ya, kanan dan kiri juga sama, berbentuk opal mengarah ke bawah, ini yang juga sebagai pelindung. Nah, di sini ada klitoris, yang mana di sini klitoris ini adalah alat yang sangat banyak sarafnya dan sangat erektil dan berfungsi pada saat hubungan seksual suami dan istri ya. Nah, kemudian di sini ada vestibulum ya, yang mana di dalam vestibulum ini ada merupakan lubang vagina, kemudian ada lubang uretra. Nah, kemudian di sini ada kelenjar Bartolini, yang mana kelenjar Bartolini ini mungkin tidak tampak di dalam karena kelenjar yang sangat kecil, tapi ini adalah merupakan kelenjar yang memang pada saat hubungan seksual mengeluarkan cairan sehingga merupakan sebagai pelumas pada saat hubungan seksual. Nah, ada di sini juga biasanya pada kehamilan maupun wanita tidak hamil seringkali terjadi infeksi ya, yang disebut Bartolitis. Kemudian di sini ada antara genitalia depan dan anus, ada perineum, yang mana di sini adalah biasanya terjadi robekan, tidak semua ya yang melahirkan robekan, terjadi robekan pada saat persalinan. Ini adalah disebut perineum. Ini adalah semua alat genitalia eksternal. Nah, ini penjelasannya organ reproduksi eksternal. Tadi monopubis, lapisan lemak di atas tulang pubis berfungsi sebagai pelindung. Kemudian labia mayora dan minora, lipatan kulit yang melindungi bagian dalam kaya akan pembuluh darah. Kemudian klitoris juga adalah organ kecil sangat sensitif, berperan dalam respon seksual. Kemudian vestibulum dan gland Bartolini adalah area masuk ke vagina dan uretra. Glandula Bartolini merupakan kelenjar yang menghasilkan lendir untuk lubrikasi. Nah, ya kita lanjut ke alat genitalia bagian internal ya. Sampai di sini, adik-adik ada yang mau ditanyakan mungkin atau terlalu kecepatan atau bisa di bisa masuk ya. Maksudnya tidak terlalu cepat ya. Cukup, Ibu. Ya, Bisa baik. dipahami, Bu. Ya, baik. Kalau belum ada yang tanyakan, kita lanjut terlebih dahulu. Kita akan bahas selanjutnya adalah alat genitalia internal. Nah, alat genitalia internal ini tidak kalah penting, malah organ yang paling penting pada alat reproduksi pada wanita. Nah, di sini ada dari bawah ini ada lubang vagina, kemudian masuk sini adalah ada rahim ya. Kemudian di sini ada tuba palopi dan ovarium. Nah, lubang vagina adalah sebuah saluran yang menghubungkan bagian luar ke dalam rahim yang berfungsi, yang pertama adalah sebagai alat jalan lahir, yang kedua keluarnya darah menstruasi, yang ketiga adalah alat untuk hubungan seksual. Nah, ketiga nih selanjutnya ini adalah rahim, yang mana rahim ini terdiri dari 3 bagian. Bagian atas disebut fundus uteri, kemudian yang kedua adalah korpus uteri atau badan uteri, yang ketiga adalah leher uteri. Nah, leher uteri ini adalah serviks, ada mulut rahim ya, yang memang menghubungkan antara vagina dengan rahim, yang berfungsi saat persalinan yang akan membuka jalan ya. Kemudian ini ada korpus uteri yang terdiri dari beberapa lapisan, ada endometrium, myometrium, dan mesometrium. Nah, endometrium ini adalah tempat berimplantasinya atau tempat nidasi atau tertanamnya hasil konsepsi atau janin. Nah, selanjutnya janin akan berkembang di dalam uterus ini. Nah, kemudian ini bagian fundus yang terdiri dari otot yang tebal ya.
dan sangat berlapis-lapis. Ini merupakan nanti berfungsi pada saat selain untuk tempat berkembangnya keseluruhan, ini berfungsi biasanya dominan untuk kontraksi pada saat persalinan. Ya. Kemudian ini ada ke sini ada saluran disebut tuba Fallopi ya adik-adik. Nah, tuba Fallopi terdiri dari saluran yang paling kecil ini di sini disebut uterine valve, kemudian ada isthmus, kemudian ke sini adalah tuba ampula. Nah, yang mana tuba ampula ini adalah saluran yang paling besar di antara saluran tuba Fallopi ini, yaitu tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Ya, di sini akan terjadi konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sperma. Nah, setelah bertemu sel telur dengan sperma, dia akan berkembang menjadi sel. Nah, misalnya selnya akan terus berkembang dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8. Nah, setelah itu hasil konsepsi ini akan berjalan ke uterus melalui saluran ini. Nah, saluran ini ya sangat sempit. Jika terjadi infeksi, mungkin area panggul bisa saja terjadi perlengkatan. Sehingga hasil konsepsi tadi, mungkin ada beberapa kasus ya, tidak bisa masuk ke dalam rahim. Sehingga di sini terjadi yang disebut kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Jadi seringkali kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik terjadi di tuba ini. Yang tadi Ibu bilang bahwa di sini adalah saluran yang sangat sempit. Kenapa sperma bisa masuk? Karena sperma walaupun ada perlengkatan, saluran masih ada saluran walaupun sempit dia masih bisa masuk. Tetapi ketika setelah terjadinya pembuahan ini akan berbentuk menjadi sel sehingga ruang kecil ini tidak bisa dilalui. Nah itu adik-adik kenapa kita harus memahami ya apa anatomi reproduksi pada perempuan ya karena ini kita akan berhubungan nanti dengan asuhan kebidanan pada kehamilan termasuk komplikasi-komplikasinya. Nah, kemudian ke sini ada umbe ya atau pimbrie yang mana ini bergerak ya, yang fungsinya adalah menangkap sel telur. Sel telur yang sudah matang yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, ini adalah ovarium atau tempat apa namanya? Tempat sel telur di sini ya. Sel telur jika sudah matang dia akan pecah dan lepas kemudian ditangkap oleh pimbrie ya. Nah, itu adalah alat genitalia pada interna. Ini bagian dari tadi dari ovarium ya. Jadi di ovarium ini nanti pada wanita sehat ya biasanya nanti ada sel telur yang keluar kemudian semakin lama semakin matang ya. Semakin matang dalam matangnya ini biasanya ini kayak akan apa namanya hormon estrogen ya. Hormon estrogen kemudian dia terus matang sehingga akan terjadi pecah ya pada sel telur tersebut yang disebut ovulasi. Yang telurnya tadi pecah akan ditangkap tadi oleh primbie primbrie yang ada di tuba Fallopi tersebut. Nah, badan yang tadi pecah jika terjadi kehamilan dia akan bertahan dan berubah menjadi corpus albicans. Nah, corpus albicans ini yang tetap menghasilkan hormon estrogen yang meningkat. Nah, ini hubungannya dengan kehamilan. Biasanya corpus albicans ini bertahan sampai dengan usia kehamilan 16 sampai dengan plasenta terbentuk dengan sempurna dan fungsi ini akan diganti atau beralih oleh plasenta. Nah, fungsinya apa? Untuk mempertahankan kehamilan. Kemudian juga biasanya pada wanita hamil dia akan berefek dengan pasien keluhan dengan keputihan ya. Keputihan pada ibu hamil ya salah satunya adalah karena efek samping dari peningkatan hormon estrogen tersebut. Nah, di sini kita sebagai bidan harus bisa mengkaji apakah keputihan ini memang karena hormon kehamilan atau hormon estrogen tersebut atau patologi ya. Jadi sini kita harus bisa mengkaji. Jadi adik-adik kalau memang nanti pasien keputihannya mungkin bentuknya tidak gatel, bentuknya putih, tidak berwarna, tidak gatel, tidak berbau, ini adalah hal yang normal atau hal yang fisiologis pada ibu hamil. Ya. Tetapi kalau memang nanti keputihannya ada gatel, ada bau, berwarna ya, kita harus mengkaji ulang ya keputihannya apakah infeksinya karena apa, bakteri apa gitu ya.
Ya, baik selanjutnya mungkin ada beberapa nih alat genitale interna pada rahim, perkembangan pada rahim ini baru lahir, kemudian usia 4 tahun, puber, eh, yang belum pernah melahirkan dan ini sudah melahirkan dan ini menopause ya. Kembali berulang mengecil setelah menopause ya. Karena tadi kalau sudah menopause hormon estrogen kita sudah menurun sekali sehingga dapat berpengaruh terhadap anatomi rahim. Nah, ini adik-adik penjelasannya dari tadi dari organ reproduksi internal yaitu ada vagina, saluran yang elastis yaitu menghubungkan rahim ke luar, jalur rahim dan keluarnya darah menstruasi. Kemudian serviks adalah saluran yang menghubungkan rahim dan vagina dan membuka saat persalinan. Kemudian yang ketiga adalah uterus, tempat tumbuh kembangnya janin yang mempunyai dinding tebal dan berotot. Kemudian ini ada tuba Fallopi tadi yang sudah dijelaskan yaitu tempat opum dan sperma bertemu, yang tempat terjadinya konsepsi, kemudian jalur opum dari ovarium menuju uterus. Kemudian ada ovarium yaitu menghasilkan sel telur ya, opum dan hormon estrogen serta progesteron. Sedangkan endometrium adalah lapisan dalam rahim tempat berimplantasinya atau tertanamnya hasil konsepsi. Nah, selain itu untuk wanita yang tidak hamil adalah ini merupakan siklus saat menstruasi. Ini nih ilustrasinya ya dari organ reproduksi perempuan ya. Yang tadi ini adalah saluran vagina ya. Kemudian ini yang 4 ini mungkin agak kurangin tepat ya. Serviks ada di sini. Kemudian ini adalah rahim yang terdiri dari beberapa bagian. Kemudian yang ini saluran tuba Fallopi dan ini adalah ovarium. Nah, jadi ilustrasi ini menunjukkan bagian-bagian utama organ reproduksi internal maupun bagian internal aja ya, bukan bagian eksternal. Mungkin itu saja adik-adik untuk pembahasan alat reproduksi pada perempuan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Bu. Ya, Bu. ya mungkin bagus ya. Bagus adik-adik. Jadi untuk alat reproduksi ini kita sebagai bidan jangan lupa untuk selalu dipahami ya. Karena memang tadi saya sudah bilang bahwa materi kehamilan ini tidak lepas dari alat reproduksi pada perempuan ya. Baik, adik-adik kalau tidak ada yang ditanyakan di sini, mungkin untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi pada panggul. Ya, baik ini sebelum kita tutup, jadi mungkin pesan saya untuk adik-adik, kita sebagai bidan dan kita berhubungan nanti untuk kita tata laksana kepada pasien, jadi tidak lepas dari pengetahuan adik-adik. Kita tidak akan bisa memberikan asuhan kepada pasien kalau kita tidak memahami ilmunya, gitu ya. Jadi jangan lupa selalu belajar, baca kembali referensi-referensi lainnya, mungkin bahkan bisa teman-teman buka jurnal ya. Jadi untuk termasuk untuk pembelajaran selanjutnya silahkan teman-teman membaca. Jangan lupa selalu asah kompetensi kita, baik sikap, kemudian pengetahuannya maupun psikomotornya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Eh, Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Ya, semoga sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian mungkin sedikit praktek saya. Prof. Johannes, Sudah, Bu? Ibu sekalian, terima kasih. Saya Ya, kembali. waktunya pas, Bu. Silakan Pak Haris. Terima kasih, Bu Sugiyarti. Silakan, Prof. Johannes, memberikan Ya, tanggapan. baik, Aris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Ibu Sugiyati dari mana? Dari Jawa Barat? Aslinya Bukan. Jawa Barat.
Asli Tapi saya di itulah. Jakarta ininya kampus Iya, ya universitasnya. jadi lentongnya masih lentong Jawa Barat ya. Saya ini Jawa Barat, istri Bu, orang Jawa Barat gitu ya. Ya, ya Tapi Prof. insya Allah bahasa Sunda saya insya Allah bisa. Gitu. Oh, Wilujeng, Wilujeng ya alhamdulillah. Bu. Hmm, tas miring teaching ya, atau napi micro teaching. Udah berapa lama Bu Sugiyati menjadi dosen? Mungkin 14 tahun. Awalnya saya 14 praktisi tahun. juga, Oke, Prof. Praktisi baik, juga praktek baru masuk ke baik. Sudah, sudah ini ya pengalaman banyak. Tergambar juga dari cara penyajian gitu ya, langkah-langkah pembelajaran gitu. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan Bu ya selama jangan jangan kita mengajar bagus itu ketika micro teaching ya, pekerti gitu. Nah, ini kita dosen ini memang mutawasid ya, pertengahan. Pertengahan mau mengajar seperti di SLTA juga nggak mungkin gitu ya. Detail sekali juga susah karena kita mengajar di perguruan tinggi itu mengajar orang-orang dewasa. Jadi mungkin kita juga memberikan peluang kepada mahasiswa kita untuk belajar lebih banyak dari kita mestinya gitu ya. Jadi pembelajaran andragogi. Ini Ibu mengajar di semester berapa Bu eh, Sugiyarti? saya di semester 1, Semester satu ya. Oh di awal sekali ya kebidanan ya, itu ya. kehamilan di awal. Ya kebidanannya S1 atau D3? Sudah nggak ada D3 Saya sekarang. dua-duanya ada S1 ada D3, hanya materi ini ada di D3. Oh, iya oke baik. Dengan tema anatomi reproduksi perempuan. Ini sangat menarik sepertinya ya. Ya Bapak-bapak kita walaupun bukan perempuan tapi ini perlu tahu kita gitu ya. Ya sangat luar biasa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu proses dikaji secara ilmiahnya itu kita betul-betul ya bahwa Allah sangat menyampaikan menyajikan ciptaannya yang begitu ilmiah gitu ya. Ya dari pertemuan sperma sel telur, tapi saya tadi itu terkesima Bu Sugiyarti. Alangkah jauhnya perjalanan sperma itu bertemu dengan sel telur gitu ya. Penuh perjuangan, Ya, Pak. perjuangan itu Jadi perlu sudah sperma yang bertemu sehat ya, Pak harus ya. harus balik lagi melalui jalan yang sempit. Nah, barangkali di sini pertanyaan saya Bu, di luar konteks ininya ya pembelajaran saya ya kebetulan saya kan punya anak perempuan banyak gitu Bu ya. 4 anak perempuan dan 1 laki-laki. Sudah keluarga 4 orang dan 1 orang masih di kedokteran ya sedang koas gitu. Jadi ada putri saya itu sudah 8 tahun Bu ya, nomor 2 belum dapat. Sedangkan kakak dan adiknya udah dapat gitu ya. Cucu saya udah 9, sudah 7 gitu kan. Jadi jadi eh, itu saya sangat menarik tadi itu. Apakah keterlambatan itu pulang kembali ke rahim itu tertahan di sempit itu atau gimana itu? Baik, Bapak. Mungkin Nah, saya tanya ini, maaf ya Pak Aris ya. Ini baik, kita Bapak, mungkin untuk bukan nguji kasus dosen ini, saya ingin tahu gitu ya. ya. Jadi Materinya itu mungkin gitu. ada dua dua ini ya Pak ya, yang untuk kasus infertil atau mungkin belum dapat belum hamil ya Pak ya, infertil artinya Iya, belum iya. hamil setelah 1 tahun menikah, itu banyak faktor Pak. Jadi Lama bukan Bu, udah 8 tahun ya. 8 tahun ya, banyak faktor ya Pak ya, bisa dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan ya Pak ya. Kalau laki-laki Iya, hanya iya. satu, mungkin sperma. Sperma mungkin Mm, kualitas, kuantitas ya, itu iya, bisa mm, mempengaruhi. Tapi kalau untuk perempuan banyak faktor, bisa mungkin hormon ya. Jadi bukan anatomi saja, tetapi anatomi juga menjadi hal yang penting ya. Bisa mm, mungkin hormon, kemudian mungkin tadi sel telurnya yang tidak ada atau sel telur yang tidak bagus. Kemudian kalau tadi yang perjalanan tadi, jadi sperma masuk kalau sudah bertemu terjadi tetap kehamilan, tetapi kalau jalannya tadi ada infeksi itu biasanya terjadi kehamilan, tetapi yang kita biasa dibilang kehamilan ektopik atau di luar kandungan, dan itu biasanya akan menjadi komplikasi, mungkin perdarahan di dalam intraabdomen ya. Nah, itu hamil tetapi di luar kandungan.
Nah, artinya itu yang memiliki kelainan adalah tadi di saluran tersebut. Ada perlengketan atau mungkin kalau perlengketannya mungkin sudah grade yang sudah mungkin tidak paten ya, tadi saluran itu ya bisa saja kalau infeksi di situ artinya sperma tidak masuk, apalagi bertemu dengan sel telur itu ya Pak ya. Kalau yang tadi saya bahas, oh iya bisa masuk tetapi tidak bisa masuk ke dalam rahim. Itu saluran masih ada, tetapi karena ada perlengketan, sel tersebut tidak mampu lewat masuk ke dalam rahim. Nah, mungkin kalau kasus yang infertil tadi, kalau memang tadi di saluran yang ada kelainan pada saluran, salurannya biasanya tidak paten, ya artinya tidak ada saluran, memang sudah mungkin perengketan atau karena infeksi atau karena lainnya, sehingga tidak ada bertemunya antara sel telur dengan sperma. Mungkin itu Pak Oke, penjelasan baik. saya. Itu kita sudah harus percaya pada takdir saja, Bu. Oke, iya Oh, betul. tidak bisa Jadi lagi usaha atau ada ya Pak gimana ya, tetap gitu. usaha, tetap Masih adakah jalan gitu ya? ada. Soalnya Karena kan gini, juga dia Pak, dia ya, melampias itu dia pergi lagi S3 gitu ya, ya, karena nggak betul ada yang Pak. diasuh gitu kan. Mungkin Nah, sharing juga Pak, ya, saya ya, memiliki partner dosen udah 15 tahun dan besoknya akan apa namanya akan bayi tabung ternyata telat haid dan alhamdulillah Pak dan itu sudah dinyatakan tidak akan memiliki karena memang hanya 1% spermanya gitu ya dan sekarang sudah dua Pak. Hmm. Jadi Oh ya, kembali lagi alhamdulillah. kita memang Ya, ya. kehendak yang maha kuasa Ya, ya Pak ya, ya. Kita doa doakan ya aja. Bu ya, doa. Ya, ya. Nah, baik, saya ninjau dari segi aspek pembelajaran ya. Eh, Tadi sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, mulai dengan pendahuluan, ada di situ menyapa siswanya gitu ya. Ini untuk semua ya, nanti kena kita hadapi itu mahasiswa S1. Rata-rata mahasiswa S1 ya Pak ya. Kalau di S2, S3 lain lagi cara ngadapnya gitu ya. Jadi kita panggil eh, panggilan boleh para mahasiswa, boleh Anda, ya boleh sebut nama, tapi jangan dibapakkan karena dia bukan sederajat dengan kita posisinya gitu ya. Kalau di S2, S3 memang banyak dosen-dosen, ada dosen luar yang masuk ngajar ini apa sekarang nggak ada lagi yang ngambil S2 para dosen itu karena mereka settingnya sudah S1, S2. Ada juga pejabat misalnya ya. Mahasiswa saya ada yang banyak yang sekda, ada yang bupati juga. Jadi kadang-kadang ada gubernur begitu dia ini jadi gubernur gitu kan. Nah, jadi kita wajar berbapak. Tapi ini tadi sudah saya dua dua eh, dosen kita tadi tidak ada menyebut bapak-bapak nggak ada. Tapi bisa Anda, bisa kalian kalau dianggap sopan juga kalian gitu kan. Anda itu lebih ini ya bagus. Kemudian masuk pada fase pembelajaran menguraikan materi dan diselingi dengan eh, peluang untuk melakukan feedback. Barangkali ada yang tidak dipahami, silakan. Nah, itu sebetulnya tanya tidak bertanya ya, tetapi itu harus kita lemparkan gitu kepada mahasiswa kita. Mana tahu dalam ketika kita menjelaskan ada sesuatu yang dia ingin tanya, kalau dibiarkan nanti saja dia terlupa apa apa mungkin waktu sudah habis. Ya. Jadi itu bagus sekali ya. Kemudian tadi saya tidak mendengar Ibu memberikan tugas akhir, Bu. Jadi semacam tindak lanjut coba Anda apa yang Anda lakukan gitu ya. Setelah nanti minggu depan tugas dikumpul sebab apapun yang kita berikan tugas itu harus mereka laksanakan walaupun selembar kertas ya. Nah, kita berikan supaya dia ke depan itu menghadapi minggu berikutnya dia menghadapi dengan kesiapan yang penuh gitu ya. Membaca ini. Jadi diberi aja problematika, coba Anda pelajari kasus ini dengan beberapa referensi dan juga apa hal-hal praktis yang dihadapi oleh masyarakat. Barangkali kalian bisa wawancara dengan masyarakat, ibu rumah tangga yang sudah punya anak 5, punya anak sudah belum atau belum punya anak tapi sudah lama menikah dan seterusnya. Nah, barangkali ini kasus ini kita bawa ke kelas untuk dipecahkan bersama ya, Bu Sugiyarti ya. Nah, itu ya. Oke, bagus. Baik. Penggunaan waktu tepat waktu. Oke, makasih. Ya, itu aja Pak. Itu Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.